FM 102.3, berita berkualitas, usut sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Senang sekali saya Aulia dan rekan saya Fitria Alfi dalam 30 menit ke depan akan menemani kalian dalam acara informasi pagi, yang nantinya kita akan menyuguhkan berita-berita yang berkualitas edisi Selasa 2 Mei 2023. Langsung saja berita yang pertama yaitu Ramadan ceria mahasiswa bagi-bagi takjil dilanjut buka bersama. Himpunan Mahasiswa Program Studi Fakultas Komunikasi dan Penyiaran Islam HMPS KPI Institut Agama Islam Negeri Kudus bagi-bagi takjil kepada pengendara di lampu merah sekitar Desa Darussalam dan sekitar Proliman Kudus. Berbagi takjil merupakan hal yang sering dilakukan mahasiswa pada bulan Ramadan. Mulai pukul 4, sejumlah anggota HMPS KPI YIN Kudus sibuk mempersiapkan takjil yang akan dibagikan. Ketua Panitia Firdaus Fadilah menuturkan pembagian takjil gratis ini sebagai bentuk kepedulian dan berbagi sesama umat muslim di bulan suci Ramadan. Adanya pembagian takjil, pengendara yang tidak sempat berbuka puasa di rumah bisa memanfaatkan takjil ini. Ketua Umum HMPS KPI YIN Kudus juga mengatakan, tujuan dari pembagian takjil ini untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang telah diberikan atau yang sudah diberikan kepada kita karena masih diberikan kesempatan untuk menjalani ibadah puasa di tahun ini. Tujuan lain untuk mempererat tali silaturahmi dalam keorganisasian maupun dalam bermasyarakat dan meningkatkan rasa kepedulian antar sesama umat manusia serta menanamkan rasa tanggung jawab terhadap sesama, rasa peduli dan berbagi. Sementara setelah membagikan takjil, sejumlah anggota dan tamu undangan HMPS KPI YIN Kudus melakukan buka puasa bersama di Aula KPI YIN Kudus. Meski hidangan apa adanya dan tempat seadanya, sejumlah anggota dan tamu undangan HMPS KPI YIN Kudus itu terlihat nikmat dan hikmat. 102.3 Zala FM Kudus. Halo guys, selamat pagi menjelang siang. Apa kabar Sobat Zala? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu dan yang sedang bekerja di siang-siang gini bisa tetap semangat. Oke sahabat Zala, tetap di 102.3 Zala FM karena di sini Aulia dan Fitri Alfi akan membahas berita yang faktual dan objektif. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan jingle dari Zala FM. See you dan stay tune. Shopee COD Bayar langsung di tempat, tanpa tabungan, tanpa rekening. pakai Shopee COD. Shopee COD Pasti dapat gratis ongkir. Shopee COD Pasti dijamin aman. pakai Shopee COD. Kita lanjut untuk berita yang kedua, Ramadan Podcast. Ramadan Podcast atau yang biasa disebut Rapot adalah salah satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang berkolaborasi dengan Divisi Broadcast KPI YIN Kudus, yang akan tayang spesial selama bulan Ramadan. Serial podcast akan hadir mulai hari pertama puasa secara eksklusif di akun YouTube KPI Official. Rapot telah mengudara sejak tahun lalu sampai tahun ini dan harapannya akan terus berkembang. Setelah menyajikan podcast dengan tema dan cerita berbeda pada setiap episodenya, yang mana kami lebih banyak mencerita tentang topik-topik santai, menginspirasi, dan dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sejak tahun lalu hingga saat ini, Rapot telah didengar total hampir berjuta kali dengan lebih dari 400.000 pendengar. Pendengarnya tidak hanya dari dalam kota Kudus, melainkan juga dari luar kota Kudus. Bukalapak emang cincai, harga santai kagak lebay. Dinego aja say, pasti bisa say. Dinego sampai
sampai cincai. Pilih produknya, langsung klik tombol negonya. Jangan lupa masukin angka nego, say. Setuju harga penawaran atau nego lagi, say? Hanya di Bukalapak periode 26 sampai 31 Januari 2017. Ingat, cuma di Bukalapak, say. Di nego aja, say. Pasti bisa, say. Di nego sampai hokcai. Kita lanjut untuk berita yang ketiga, aksi KKL. Adanya informasi terkait maraknya praktik pungutan liar atas penyelenggaraan KKL atau PKL. Hal ini kemudian menjadi keresahan mahasiswa. KKL atau PKL yang harusnya telah terakomodir dalam UKT karena pelaksanaannya masuk dalam SKS perkuliahan. Nyatanya dalam pelaksanaannya mendekati hari H persiapan masih terkesan kalang kabut dan kurang jelas, serta adanya praktik pungutan liar dengan nominal tinggi kepada seluruh mahasiswa dari pihak ketiga menjadi perhatian khusus. Untuk itu, Dema dan Sema Institut Agama Islam Negeri Kudus beserta seluruh Dema dan Sema Fakultas Institut Agama Islam Negeri Kudus melaksanakan audiensi akbar dengan seluruh pimpinan kampus. Mulai dari jajaran rektorat hingga jajaran dekanat. Beberapa tuntutan mahasiswa ditanggapi baik oleh Rektor IAIN Kudus, Prof. Abdurrahman Kasdi LC-MSI. Kemudian dilanjutkan oleh masing-masing dekan per fakultas. Setelahnya, beberapa feedback dari Sema dan Dema Institut dan fakultas ditanggapi dengan baik oleh Prof. Dr. Haji Ihsan MAG selaku Wakil Rektor 1 dan Dr. Ahmad Supriyadi SAG M.Hum selaku Wakil Rektor 2. Aktif setiap hari, apa yang bikin Vino aktif setiap hari? Apa yang bikin Vino aktif setiap hari? Energen buatku aktif setiap hari. Sarapan Energen setiap hari yang bernutrisi lengkap. Jadikan anakku aktif setiap hari. Enak, energen buatku aktif setiap hari. Energen buatku aktif setiap hari. Kita lanjut untuk berita yang keempat. Fenomena berkurangnya jamaah sholat tarawih. Ada pemandangan lucu sekaligus mengkhawatirkan di setiap kali memasuki bulan Ramadan. Masjid dan musola akan ramai oleh jamaah tarawih. Mereka tampak bersemangat melaksanakan ibadah tersebut yang hanya datang 1 bulan selama 1 tahun. Namun membludaknya jamaah tarawih perlahan mulai menurun ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan memasuki 15 hari puasa. Jamaah tarawih mulai berguguran. Hal tersebut seperti sudah menjadi pemandangan yang umum. Ada banyak alasan jamaah tarawih biasanya semakin berkurang di akhir-akhir Ramadan. Para orang tua biasanya mereka lelah karena pekerjaan sehingga tak punya waktu untuk bertarawih. Bagi anak muda, ada yang memang semakin malas tarawih dan lebih memilih di rumah atau pergi jalan-jalan. Meskipun semua alasan itu tak bisa dipukul rata kepada semua orang tua dan anak muda. Selain jumlah jamaah yang semakin berkurang, pemandangan lain dalam bab tarawih adalah mencari tarawih yang cepat selesai. Terutama anak muda banyak dijumpai mencari masjid atau musola dengan tingkat kecepatan tarawih yang paling cepat. Kan main rasanya. Kita lanjut untuk berita kelima. Maraknya penjual petasan saat bulan Ramadan.
Tradisi tahunan jelang bulan suci Ramadan biasanya banyak bermunculan pedagang petasan. Maraknya pedagang mercon dan kembang api dadakan itu menjadi penanda semakin dekatnya dengan bulan penuh berkah. Momen yang sangat menguntungkan bagi para penjual kembang api, pasalnya mereka dapat meraup keuntungan dengan jumlah yang cukup fantastis, hingga mencapai jutaan rupiah. Salah satunya Yanto, seorang penjual petasan dari Mayong, Jepara, Jawa Tengah, mengaku dapat meraup hingga 10 juta sampai 20 juta penjualan selama momen Ramadan. Yanto menjual berbagai jenis kembang api baik dengan ukuran besar maupun kecil dengan harga yang bermacam-macam sesuai jenisnya. Harga yang dijual mulai dari 5.000 hingga 150.000. Mendekati puncak malam takbir, harga petasan yang ditawarkan akan mengalami kenaikan, mulai dari paling mahal mencapai 350.000. Kenaikan harga yang diterapkan oleh para penjual kembang api tidak menyurutkan antusias masyarakat untuk membeli petasan-petasan yang dijual. 102.3 Zala FM Kudus. Halo guys, selamat pagi menjelang siang. Apa kabar Sobat Zala? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu dan yang sedang bekerja di siang-siang gini bisa tetap semangat. Oke sahabat Zala, tetap di 102.3 Zala FM karena di sini Aulia dan Fitri Alfi akan membahas berita yang faktual dan objektif. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan jingle dari Zala FM. See you dan stay tune. Aktif setiap hari, aktif setiap hari. Apa yang bikin Vino aktif setiap hari? Apa yang bikin Vino aktif setiap hari? Energen buatku aktif setiap hari. Sarapan Energen setiap hari yang bernutrisi lengkap. Jadikan anakku aktif setiap hari. Enak, energen buatku aktif setiap hari. Energen buatku aktif setiap hari. Kita lanjut untuk berita ke-6. MOU yang dilakukan oleh pemerintah Blora dan IAIN Kudus pada 14 Juni 2022 lalu. Pada tahun 2023, MOU diwujudkan kembali melalui program KKN atau Kuliah Kerja Nyata yang akan dilaksanakan pada bulan September nanti. Wakil Rektor 3 IAIN Kudus melihat Kabupaten Blora kini membutuhkan kehadiran mahasiswa untuk meningkatkan beberapa aspek baik pendidikan maupun keagamaan yang ada di Kabupaten Blora. Menurut Wakil Rektor 3 bagian kemahasiswaan dan kerjasama terdapat 2 pertimbangan KKN dilaksanakan di Kabupaten Blora. Melalui tim survei Kabupaten Blora tepat dijadikan KKN untuk mahasiswa IAIN Kudus. KKN IAIN Kudus yang akan dilakukan di Kabupaten Blora ini akan dilaksanakan di wilayah kecamatan yang ada di barat Kabupaten Blora. Sebab jumlah mahasiswa IAIN Kudus menjadi alasan belum bisa menjangkau 16 kecamatan. Selanjutnya dia menjelaskan bahwa Bupati Blora ingin dan bercita-cita agar desa di Blora akan tersentuh oleh mahasiswa KKN dan berkesinambungan. Hai kawan, Walls datang, bikin sama senang. Hai Pak Hansip, yuk nyanyi, semangat hari ini. Hai kakak, jangan bengong. Ayo senyum dong. Kita lanjut untuk berita ke-7. Tadris IPA IAIN Kudus sukses gelar workshop editing video dan launching produk Gema. Acara tersebut digelar di Gedung Perpustakaan IAIN Kudus.
diikuti oleh 50 peserta terbatas dari kalangan mahasiswa maupun non-mahasiswa. Mengangkat tema literasi, menggema bersama generasi cerdas teknologi. HMPS Tadris IPA berkolaborasi dengan Gema untuk launching produk terbarunya. Gema yang dalam bahasa Latin berarti kuncup, maknanya dengan harapan untuk dapat memperkenalkan sains dengan cara yang menyenangkan. Muhammad Yusuf Haidar sebagai narasumber menyampaikan trik keterampilan dalam pembuatan video serta memotivasi generasi muda untuk produktif menghasilkan karya. Selain itu, Haidar memberikan ruang kepada peserta untuk praktik bersama terkait keterampilan yang telah ia ajarkan. Ketua Panitia Erna Apriliana berharap dengan diadakannya acara ini dapat memaksimalkan penggunaan teknologi dan menerapkan apa yang telah dipelajari. Dibilang enak, ya asli enak. Memang asli, memang enak. Kopi kenangan hanya untukmu. Dibilang enak, ya asli enak. Memang asli, memang enak. Kopi kenangan hanya untukmu. Kita lanjut untuk berita ke-8. Puncak arus mudik di Terminal Kalideres diprediksi 18-19 April 2023. Terminal Kalideres, Jakarta Barat, puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, diprediksi akan terjadi pada Selasa 18 April sampai Rabu 19 April. Kepala Terminal Bus Kalideres menyatakan H-4 dan H-3 Lebaran akan menjadi puncak arus mudik tahun ini di wilayahnya. Kepala Terminal menjelaskan puncak arus mudik pada 2022 terjadi saat H-3 dengan penumpang sebanyak 4.157 orang. Untuk tahun ini pihaknya memperkirakan jumlah pemudik di Terminal Kalideres bakal kian melonjak. Tahun ini diprediksi akan meningkat antara H-3 atau H-3 Lebaran dengan 6.000 orang, ujar Kepala Terminal Kalideres. Dia menambahkan peningkatan penumpang mudik telah meningkat sejak Jumat 14 April dengan total sebanyak 934 penumpang. Apabila dibandingkan hari biasanya yakni sebanyak 300 hingga 350 orang. Sampai saat ini tujuan rute terbanyak yakni Padang, Palembang, Lampung, Bengkulu, dan Jawa Tengah. Ia menyatakan untuk mengantisipasi antusiasme masyarakat yang memilih Kalideres sebagai terminal untuk mudik tahun ini, maka pihaknya menyiapkan sejumlah fasilitas. Fasilitas itu mulai dari posko inspeksi keselamatan kendaraan, posko kesehatan, dan posko pengamanan terpadu. Termasuk ada 6 ruang tunggu penumpang, panggung hiburan, hingga tenda istirahat sopir. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan 4 terminal bus utama dan 3 terminal bus bantuan berikut posko pemantauan di setiap terminal untuk mendukung mudik Lebaran 2023. Keempat terminal utama yang diadakan untuk mudik antara lain Terminal Bus Pule Gebang, Terminal Bus Kampung Rambutan, Terminal Bus Kalideres, dan Terminal Bus Tanjung Priuk. Sedangkan 3 terminal bantuan yakni Terminal Grogol, Terminal Muara Angke, dan Terminal Lebak Bulus. Untuk sarana angkutan Lebaran 2023, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 2.258 bus dari 152 perusahaan otobus untuk melayani rute antar kota, antar provinsi. Citato dari kentang asli pilihan dengan wavy cut yang bikin kelezatan bumbu Citato menyatu di setiap lekukannya. Rasanya asli, benar-benar berasa. Saat nongkrong, saatnya Citato. Kita lanjut berita yang ke-9. Kreatif usahawan muda di media MVF Gallery adalah usaha
yang bergerak di bidang merchandise dari 2021 hingga kini, yang biasanya digunakan orang untuk memberikan kado untuk wisuda, ulang tahun, dan lain sebagainya. Salah satu pemilik dari usaha ini adalah Vivi Rima Melinda yang berasal dari Gang Sakura RT 3 RW 1 Candilor Singocandi, Kecamatan Kota Kudus, yang mengatakan usaha ini berawal dari perbincangan 3 mahasiswa yang ingin mencari uang saku sendiri dan tidak meminta orang tua. MVF sendiri merupakan singkatan dari nama mereka, yakni Ma'ruf, Vivi, dan Febrian. Produk dari MVF yaitu cetak foto dan jasa edit foto online dengan target pasar yakni mahasiswa dan juga di kalangan teman sendiri dengan mengandalkan sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Mereka berharap kedepannya semakin maju dan berkembang lebih luas lagi atau juga bisa mengeluarkan produk-produk lainnya dengan inovasi baru seperti craft dan lain sebagainya. 102.3 Zala FM Kudus. Halo guys, selamat pagi menjelang siang. Apa kabar Sobat Zala? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu dan yang sedang bekerja di siang-siang gini bisa tetap semangat. Oke sahabat Zala, tetap di 102.3 Zala FM karena di sini Aulia dan Fitri Alfi akan membahas berita yang faktual dan objektif. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan jingle dari Zala FM. See you dan stay tune. Kita lanjut berita yang ke-10. Fenomena jalan rusak di sepanjang jalan menuju IAIN Kudus. Ruas jalan Desa Darsalam RT 3 RW 8 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus mengalami kerusakan jalan yang cukup parah. Jalan yang rusak parah dimulai dari Jalan Balai Desa Darsalam hingga Jalan HS Mahsuri. Sebagian besar jalan mengalami kerusakan dan berlubang, hingga banyaknya aspal yang terkikis dan berserakan. Hal ini membuat terganggunya aktivitas pengguna jalan. Dan saat hujan turun, jalan yang berlubang tersebut tergenang air hujan. Hal ini dapat membahayakan pengguna jalan dari mulai pejalan kaki, sepeda motor, dan mobil. Pada saat momen kebersamaan kita pesan 1 es, pas saya lagi sendok itu es ke mulut. Cut, itu ngilunya. Saya benar-benar langsung kehilangan momen kebersamaan sama sahabat-sahabat saya. Dokter sarankan, coba deh ibu pakai Sensodyne, khusus untuk gigi yang sensitif. Berkat Sensodyne, sekarang, wah saya malah mungkin paling banyak kali tuh kata teman-teman, yuk pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Mas, esnya yang banyak ya. Kita lanjut berita yang ke-11. Perawatan pohon mangga untuk menyambut panen. Perawatan pohon mangga untuk menyambut panen saat ini sudah masuk musim panen dan bercocok tanam. Berbagai macam upaya para petani untuk bercocok tanam dari memilih bibit yang bagus atau merawat tanaman agar kelak membuahkan hasil panen yang bagus. Salah satunya yaitu petani mangga yang ada di Desa Jekulo RT 2 RW 5. Mereka melakukan penyemprotan pada pohon mangga mereka yang sudah berbunga.
Para petani yang mempersiapkan kini terus melakukan penyemprotan atau perawatan pohon mangga untuk memperkuat agar tidak rontok terkena curah hujan yang saat ini tinggi. Musim mangga sendiri diperkirakan akan dimulai pada Juni ini. Menurut keterangan sejumlah petani dan bandar mangga, penyemprotan kali ini dilakukan hampir setiap minggu. Karena curah hujannya yang sangat tinggi, penyemprotan pertama dilakukan untuk merangsang agar bunga bisa muncul lebih cepat. Setelah keluar bunga, penyemprotan dilakukan terus-menerus agar bunga tidak rontok serta menghindari hama wereng dan serangga lainnya. 102.3 Zala FM Kudus. Halo guys, selamat pagi menjelang siang. Apa kabar Sobat Zala? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu dan yang sedang bekerja di siang-siang gini bisa tetap semangat. Oke sahabat Zala, tetap di 102.3 Zala FM karena di sini Aulia dan Fitri Alfi akan membahas berita yang faktual dan objektif. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan jingle dari Zala FM. See you dan stay tune. Di bulan Ramadan yang penuh kebahagiaan ini, ngajakin orang bahagia boleh aja. Tapi kalau sudah waktunya ibadah, segera laksanakan. Mubazir tuh sarungnya. Yuk, lanjut mabar lagi. Mabar gak apa-apa, tapi ibadah yang utama. Main di mana nih kita? Bermuda apa Alpin? Kelly, udah mau maghrib, bantuin emak siapin bukaan. Ramadan Buya. Di bulan Ramadan ini, kita perlu menjaga keseimbangan ibadah, baik bentuknya kepada diri sendiri maupun orang lain. Ini kenapa kayak iklan sirup gini dah? Ini kan iklan game. Ya bener dong bantuinnya. Bantuin orang lain aja di bulan Ramadan pahalanya gede, apalagi bantuin emak sendiri. Yuk mabar lagi. Mabar gak apa-apa, tapi ibadah yang utama. Isinya banyak juga ya. Jadi lapar. Bermuda bang, jadi beli gak nih? Eits! Mabar boleh seru, tapi harus kontrol hawa nafsu. 1 jam lagi dong, jangan sampai bolong. Free Fire emang lagi banyak event seru ya. Tapi ingat, mabar gak apa-apa, tapi ibadah yang utama. Alhamdulillah. Kamu ngapain di situ? Kita lanjut berita yang ke-12. Minuman alpucok menjadi tren seperti boba. Banyak orang yang memiliki keinginan yang hidup sehat, tetapi cukup malas untuk membuat makanan sendiri. Ada juga yang suka berwisata kuliner dibandingkan memasak makanannya sendiri. Masyarakat sekarang lebih menyukai hal-hal yang instan yang bisa langsung dinikmati. Salah satu ide kreatif dari Ibu Solikah pemanfaatan buah alpukat. Kalian bisa menemukan minuman ini tepatnya di Desa Bulung Cangkring, RT 3 RW 2, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Lokasinya tepat di pinggir jalan bertuliskan banner alpucok. Buah yang khas dengan daging buah berwarna hijau kekuningan ini memiliki banyak pemikat. Dan tak diragukan lagi khasiatnya. Buah yang berasal dari bibit alpukat berkualitas tentu di masa panennya dapat menghasilkan jumlah buah yang sangat melimpah. Memang buah alpukat sangat laku apabila dijual dalam bentuk buah. Namun apa salahnya kita mencoba hal baru seperti minuman yang satu ini alpucok atau sering disebut dengan alpukat kocok. Di dalamnya yang terdiri dari buah alpukat, susu full cream, cair kental manis, dan es batu.
Hai guys, ayo berpikir jernih. Apa iya cuma lihat air dikit aja bisa ganggu puasa kamu? Meskipun adegan minum Sprite udah dihilangin, gak gampang bikin iklan minuman di bulan puasa. Nyatanya, haus jangan bikin semangat puasa pupus. Sampai ketemu habis buka ya guys. Sprite nyatanya nyegerin. Tapi kalau sudah buka. Kita lanjut berita yang ke-13. Pati Ayam tempat penyimpanan fosil, perawatan dan kunjungan bagi wisatawan. Bangunan museum adalah salah satu wujud nyata dari satu kepedulian masyarakat dalam menyikapi keberadaannya. Sebuah museum sebagai lembaga yang menampung berbagai wujud rekaman yang berhubungan dengan kejadian, peristiwa, sikap manusia yang terjadi, sehingga mempengaruhi kehidupan baik langsung atau tidak langsung. Situs Pati Ayam juga merupakan salah satu tempat yang mengandung fosil di Indonesia. Lokasi situs Pati Ayam terletak di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Di Desa Terban, pada saat ini telah terdapat tempat penyimpanan fosil yang ditemukan oleh warga. Tempat tersebut selain berfungsi untuk menyimpan fosil-fosil yang ditemukan oleh warga, juga sebagai tempat perawatan sekaligus tempat kunjungan bagi wisatawan. Di dalam museum situs Pati Ayam, benda peninggalan atau jejak-jejak kehidupan meliputi artefak, fosil, fitur, artefak, dan lainnya. Situs Pati Ayam juga merupakan salah satu situs yang terlengkap. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya manusia purba. Ada juga alat-alat bantu manusia dari hasil budaya manusia purba yang ditemukan dalam satu pelapisan tanah yang tidak terputus, serta koleksi fosil asli yang ditemukan di sekitar situs Pati Ayam seperti fosil gading gajah purba, sejenis rusa, badak, babi, sejenis kerbau, banteng, dan buaya. Demikian Fitria Alfi bersama Aulia dan kru yang bertugas dari 102.3 Zala FM Kudus melaporkan untuk program informasi pagi. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.